Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back again with me, Saad Latifah. Today I'm going to talk about simple present. Actually, it's not going to talk about simple present, but the using of simple present in your speaking. I have some explanation here. So the first about simple present. What is simple present? I will explain in Indonesia. Simple present adalah tenses pertama yang akan kalian pelajari dalam grammar. Dalam simple present, kita harus pahami dari simple present, dari katanya aja simple, yaitu sederhana. Ya, sedangkan present adalah waktunya. Waktu yaitu waktu sekarang, artinya bisa simple present, kalimat sederhana yang kita ucapkan atau yang kita katakan di waktu sekarang, hari ini, tahun ini, bulan ini, malam ini, siang ini, yang penting ini. So that is simple present. And function dari simple present yaitu general truth. In English, general truth is like the fact of something. Fakta dari sesuatu, yang kalian menyatakan sesuatu dari fakta general truth bisa disebut fakta umum. Di kehidupan kita, for example, matahari terbit dari timur ke barat, gak mungkin dari barat ke timur. Contohnya makan, minum, dan berbagai macam, intinya kegiatan seharian atau kegiatan yang kita lakukan secara terus-menerus setiap harinya. Untuk bentuk rumusan ada 3 macam rumus. The first, ada kalimat positif. Pertama, ada subjek. Teman-teman harus tahu apa itu subjek dalam bahasa Inggris. I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia bukan orang atau bukan hewan, melainkan dia benda mati. Remember, subjek adalah pelaku. Setelah subjek masuk verb one, tapi kita sekarang menggunakan verb itu, kita tambahkan s or es. Bisa beberapa non benda yang lain bersifat tunggal setelah masuknya objek. Sekarang kita gunakan ke speaking kita. Contohnya, you play gadget. Karena subjeknya tidak usah ditambahkan s or es. Ingat, are you with they tidak usah ditambahkan s or es. The next, kalimat negatif. Do not or does not. Do not bisa disebut done. Does not bisa disebut doesn't, yang artinya tidak. And verb 1 tidak usah ditambahkan s or es lagi. Contohnya, she doesn't love me. Yang selanjutnya ada kalimat tanya, do or doesn't. Apakah do or doesn't tambahan subjek, pas ditambahkan subjek verb 1 tidak ada s or es. Contohnya, do you know him? Kalian menanyakan sesuatu yang kurang yakin. Ada contohnya, do you believe me? Tidakkah kamu mempercaya aku? Jangan lupa kita memberikan tambahan es pada kata kerja berakhiran ss, ch, sh, z, and o. Contoh, she goes to school. Penggunaan simple present, pertama kita harus tahu penggunaan simple present. Yaitu pertama, untuk menyatakan rutinitas sesuatu hal atau kegiatan yang dilakukan secara berulang. Penandanya waktu ialah always, seldom, sometimes, every week, every day, every afternoon, etc. Contohnya, I wake up at 6 o'clock every day. And other example, my father
goes to office every day at 6 o'clock. Yang kedua, untuk menanyakan fakta kebenaran yang diakui oleh semua orang, contohnya fine is hot, water boils at 100 degrees Celsius. Yang ketiga, digunakan untuk bahwa perintah atau larangan. Contohnya close the door, open the window. Yang keempat, digunakan untuk pembicaraan rencana atau jadwal di masa depan namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang, artinya kejadiannya akan segera terjadi. Contohnya the party starts soon. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang simple present. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.